Nah, artinya saat itu, di saat Masyumi bentrok ini, NU sendiri belum turun untuk melawan PKI. Ini NU pada saat itu ibaratnya mana Mas? Ibaratnya seorang masih baru lahir lah dari gua garba ibu. Oh, belum besar. Belum besar NU pada Justru saat Masyumi lebih dominan. Oh iya, kekuatan Muslim di. Iya, yang kuat pada saat itu masih Masyumi. NU itu masih baru lahir lah. Jadi komunis sudah dikepung oleh orang Masyumi itu dari segala penjuru. Jadi sebelah daerah timur selatan Tenggara dan sebelah utara itu sudah dikepung. Akhirnya pada saat itulah Masyumi kalah total. Kalah total. Semua dipegang, diikat tangannya, dibawa ke Sudimoro ke Nglorok, akhirnya akan dibunuh di Nglorok sana. Masyumi sudah menang, harap berkumpul, begitu. Masyumi sudah menang terus dikumandangkan. Akhirnya sebagian tentara Hizbullah yang dari Kediri datang. Setelah dipancing. Setelah datang menghadap, ditanya oleh Pancang Punjung, Masyumi atau PKI ini? Masyumi atau PKI? Masyumi. Tunduk tidak? Tunduk tidak. Akhirnya langsung pada saat itu dihantam dengan pedangnya oleh PKI. Di antara salah satu bangkai yang meninggal yang baunya sangat wangi sekali ya ini, namanya Kiai Mahmud dari Kediri. Tapi di sana ada orang yang sangat hebat, algojo yang luar biasa, namanya Mbah Dio Karso. Rumahnya ya sebelah situ itu. Oh, dekat sini. Iya, di sini. Itu mengakui bahwa dia membunuh orang, sudah ratusan orang yang dibunuh oleh Mbah Dio Karso itu. Dengan cara gimana tuh dibunuh? Dengan caranya ditipu, diajak ke sana, dijadikan kiai di sana untuk diajak mengaji sana, tapi setelah datang langsung dibunuh. Komunis itu memang jauh-jauh hari sudah sangat membenci Islam. Sudah. Yang dibantai itu yang dibantai kiai, tapi tadi jauh Mas, jauh-jauh. Sudah ratusan kiai yang dibunuh itu. Belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari perkembangan dari bawah belum sampai kuat belum. Jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini kita masuk ke segmen Menolak Lupa. Segmen yang mana kita membahas sejarah-sejarah apa saja yang pernah terjadi di negeri tercinta ini. Salah satunya adalah yang gua angkat hari ini tentang pemberontakan PKI yang ternyata nggak hanya sebatas tahun 65. Ada kisah-kisah sebelum itu yang mereka lakukan untuk mencoba mengkudeta bahkan menguasai negeri tercinta ini. Salah satunya mungkin ya nggak pernah lu denger, karena gue juga hari ini baru mendengar hal ini. Lu pengen tahu kan kisahnya gimana? Langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini dengan Pak Yai Nur Rahmat. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Baik, sehat, walafiat. Aduh, ini udah kedua kalinya nih saya minta tolong Pak Yai ini untuk bercerita lagi nih, karena terus terang yang saya ingin angkat di sini adalah tentang apa sejarah yang sebenarnya terjadi, yang mungkin generasi sekarang tuh nggak pernah tahu. Tidak pernah tahu dan tidak termaktub dalam sejarah. Betul. Nah, di sini mudah-mudahan dari apa yang saya angkat ini, faedahnya adalah untuk generasi kedepannya ini nggak mudah diputarbalikan fakta oleh oknum-oknum bertanggung jawab, ya Pak ya? Betul, ya. Oke, mantap. Pak Yai, ini yang kita angkat hari ini kisi-kisinya tentang apa nih? Ya, tentang saya mulai dari sini. Sementara selamat berjumpa penduduk Trenggalek, Pacitan, Tulungagung, khususnya Kecamatan Panggul, Kecamatan Menjungan Dongko dan sekitarnya, dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Sudimoro, Nglorok dan Pacitan, dan kawan-kawan
guru-guru agama yang dulu pernah tugas di Banyuwangi yang mutasi ke Pacitan. Halo, selamat bertemu dengan Mbah Rohmat di lereng Gunung Purwo. Di sini kami akan menceritakan kembali, mengulas kembali tentang peristiwa Madiun, atau orang Trenggalek tidak mau disebut peristiwa Madiun. Peristiwa dikatakan katanya perang Masumi PKI pada tahun 48. Oh, orang Trenggalek nggak mau dibilang itu peristiwa Madiun? Tidak mau. Jadi maunya perang PKI dan Masumi. Iya. Wah, ini menarik. Kita tahan dulu. Iya. Nah, lu gue yakin belum benar yang denger kan? Karena gue juga belum pernah denger dulu. Sorry, ini keren. Langsung aja kita ikutin Mbah Rohman. Saya nggak akan motong lagi. Tolong diceritakan yang sebenar-benarnya. Ya. Silakan. Mbah Nur Rohman hidup dan tumbuh di kalangan Islam konservatif yang mengalami berbagai macam kisah kejamnya kaum komunis terhadap umat Islam, jauh sebelum pemberontakan 1948. Di episode ini adalah kisah sebelum NU menjadi pionir melawan komunis. Ada sosok kekuatan besar bernama Masyumi yang lebih dulu melawan dan menentang kekuatan kiri, sampai berkorban ribuan nyawa yang tidak pernah tercatat oleh buku sejarah. Dan akhirnya justru mereka dibubarkan oleh Soekarno yang lebih memilih menggandeng PKI demi yang dinamakan politik keseimbangan. Di sini kita akan mendengarkan pertempuran hebat Masyumi di masa itu. Bahkan ada sebuah kerajaan di dalam hutan alas Purwo yang menjadi basis utama komunisme sebelum era kemerdekaan. Semoga bermanfaat sebagai pembelajaran sejarah bangsa kita. Cerita peristiwa Madiun ini kami awali dari cerita dari orang tua saya, di mana orang tua saya itu memberi nama dua anaknya adalah yang satu Suroto, kakak saya, kakak kandung, dan saya diberi nama Surohmat. Saya tanya kepada bapak, apa arti makna Suroto dan Surohmat? Ternyata di situ ayah saya menerangkan bahwa Suroto itu adalah singkatan dari lahirnya pada tanggal 1 Suro, Toto, siap-siap akan perang Masumidin dan PKI. Arti namanya? Iya. Dan nama saya Surohmat. Lening pondok Kang Rohmat Nur Rohmat. Di guru agama saya Nur Rohmat. Jadi kawan-kawan yang ada di Pacitan, coba ikutilah cerita ini. Akhirnya saya tanya sama orang tua, bagaimana Pak sebetulnya peristiwa perang Masumi PKI yang ada di Panggul Trenggalek ini? Ceritanya memang antara Masumi dan PKI sudah ada kesepakatan akan mengadakan perang besar-besaran. Janjian dulu berarti? Iya dulu. Jadi PKI dari Madiun, Ponorogo, Pacitan, Nglorok, Sudimoro, Tempuk ning Panggul, Kecamatan Panggul. Lah terus tentara Hizbullah. Lah tentara kalau sekarang mungkin Banser lalu sekarang. Itu dari Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar menuju ke Panggul. Titik ketemunya di Panggul. Iya, titik temu di Panggul. Tapi pada saat itu ya semua mungkin Tuhanlah yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Jadi pahlawan-pahlawan atau tentara-tentara Hizbullah dan tentara nasional Jawa Timur, TNI Jawa mungkin dari pasukan Brawijaya ini ketika akan ke Panggul itu salah jalan. Mestinya ketika di pertigaan jurusan Pule Ngerayun dan jurusan Dongko Panggul, ini mestinya harus belok ke kiri tapi dibelokkan ke kanan. Akhirnya tentara nasional dan bersama tentara Hizbullah itu tadi tidak bisa sampai di Panggul. Cerita orang tua saya seperti itu. Adapun orang komunis, jadi sambil menyusun kekuatan dari Ponorogo, Pacitan, Nglorok, Sudimoro, ini sambil berjalan, di jalan itu sambil merampas orang-orang yang punya kuda. Kalau itu ketepatan orang komunis diajak perang, kalau tidak bukan orang komunis, kudanya dirampas. Kalau menolak? Kalau menolak, bunuh sudah.
Tapi ya tidak ada yang menolak, ya sudah bawalah kudanya dibawa. Jadi pada saat itu kekuatan komunis luar biasa. Dan dalam perjanjian itu sebetulnya gini, wong aneh bin ajaib, perang ada persetujuan sebelumnya. Tanggal, hari, jamnya itu ditentukan oleh dua pihak ini. Gentleman agreement nih, kita ketemu di sana, kita perang. Iya, ini perjanjiannya bahwa sebelum matahari tenggelam, perang tidak boleh dimulai. Jadi komunis berada di sebelah barat Panggul. Nah, orang-orang Masyumi berada sebelah timur Panggul. Tetapi namanya perang bikin mencari kemenangan. Taktis perang sudah hebat PKI itu. Nggak nutut kalau orang Islam. Orang Islam itu lugu. Jadi pukul 4 ini, jadi komunis sudah dikepung oleh orang Masyumi itu dari segala penjuru. Jadi sebelah daerah timur selatan, tenggara, dan sebelah utara itu sudah dikepung. Akhirnya pada saat itulah Masyumi kalah total. Kalah total. Semua dipegang, diikat tangannya, dibawa ke Sudimoro, ke Nglorok. Akhirnya akan dibunuh di Nglorok sana. Jadi ratusan ribuan bahkan orang-orang yang ditahan itu. Tapi ya itu orang-orang tertentu, Mas. Artinya itu ya seperti orang-orang tokoh lah. Tokoh, saya masih ingatan saya di sana itu ada tokoh seorang yang alim, seorang yang arif, namanya Pak Imam Rusdi. Itu adalah guru SD itu. Itu pimpinan Masyumi pada saat itu. Mungkin sekarang anaknya saya sudah meninggal semua. Jadi gitu. Ketika kami akan berangkat ke pondok, Mas, memang ya dibekali oleh orang tua saya, jangan sampai kena atau tersusup oleh paham-paham komunis, ateis, dan ini sih jangan sampai. Karena apa? Dendamnya orang tua saya terhadap komunis pada saat itu. Benar-benar dendam. Jadi, kok umpamanya, Mas, pasukan dari Jawa Timur dan bersama tentara Hizbullah itu tadi tidak salah jalan atau memang disalahkan, tidak tahu saya. Mungkin ribuan manusia yang meninggal. Perang besar. Karena kekuatan sama. Jadi pada saat itu yang bertahan adalah orang-orang daerah kecamatan saya atau sebagian tentara Hizbullah yang datang lebih awal. Yang datang besar-besaran. Terjadinya di kampung Bapak berarti? Iya, di kampung saya. Oke. Ya, di kampung saya. Tapi ketepatan, Mas, di kampung saya itu ada kiai yang ampuh. Artinya ketika komunis masuk di desa saya Panggul Kebun Agung ini, semua orang komunis itu tidak tahu jalan, Mas. Aku akan berjalan kemana, tidak tahu jalan. Tidak tahu utara, selatan, barat, tidak tahu. Itu ampuhnya kiai saya, seperti itu dulu itu. Jadi setelah malam hari orang-orang Masyumi semua diikat tangannya, terus digiring seperti kerbau sapi yang akan disembelih pada waktu untuk kurban. Dibawa ke Nglorok sana. Rencananya siang hari akan dibunuh. Ternyata siang hari itu tadi dibunuh secara massal. Asrama yang untuk menampung tawanan itu tadi akan dibakar dengan bensin dari 4 sudut. Cerita dari orang tua saya seperti itu. Ternyata bensin yang untuk membakar itu tidak mempan, Mas. Nggak mau nyala? Nggak mau nyala. Sampai berulang kali, nggak mau nyala, Pak. Akhirnya pada saat itu orang-orang komunis nampaknya agak grogi lah. Agak grogi. Akhirnya mengadakan musyawarah rembukan orang-orang komunis itu supaya tawan-tawan ini untuk dibunuh dimasukkan ke Laut Selatan. Dibandoli, Mas, artinya diikat dengan batu, dicemplungkan ke laut biar
meninggal langsung di situ. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah, biarpun itu pertolongan dari Allah, kita tidak tahu memang. Kehendak Allah manusia tidak ada yang tahu. Itu sirullah. Nah, ketika akan dilaksanakan pembunuhan ke Laut Selatan, dilemparkan ke laut, tiba-tiba divisi Siliwangi, tentara Siliwangi datang, Mas. Dari Jawa Barat? Dari Jawa Barat. Alhamdulillah, orang-orang yang mestinya harus mati, selamatlah. Selamatlah. Nggak sempat dibunuh itu? Belum sempat dibunuh. Karena begitu banyaknya orang. Begitu banyaknya orang. Ratusan, mungkin ribuan orang yang ditawan itu, Mas. Karena sudah angkat tangan semua, bahwa Masyumi menyerah, sudah kalah Masyumi. Akhirnya tidak dibunuh, Mas. Keumpama sama-sama melawan, Mas, waduh, yang meninggal banyak sekali. Ya itu juga ketika di malam hari, Mas, itu Panglima Perang Komunis yang dari Madiun itu namanya, saya masih ingat, ingatan saya itu masih tajam sampai sekarang. Namanya itu Panjang dan Punjung. Satu orang, dua orang ini? Dua orang. Panjang Punjung, kakak beradik ini. Oke. Kakak beradik. Tapi orang-orang tidak tahu, Mas, Panjang Punjung itu sebetulnya siapa. Apa itu nama samaran atau ada yang mengira atau ada yang suudon bahwa ini dari angkatan, Mas. Dua orang itu karena apa? Strategi perangnya benar-benar partai. Pinter sekali lah strategi perang itu, sudah menguasai. Terlatih lah nih. Terlatih sekali. Nilai kalau memang orang-orang biasa tidak mungkin seperti itu. Kemungkinan dari oknum tentara yang simpati terhadap kiri. Golongan kiri. Oke. Iya. Terus ketika setelah jam 12 malam, jam 1, situasi hening, sudah tidak ada suara apa-apa, Mas. Sorenya gemuruh sudah, suara peluru luar biasa, cerita orang tua saya. Tapi ketika jam 12 ke sana sudah seperti kota mati, wes tidak ada suara apa-apa. Lah, ketika itulah Panjang Punjung berada di tengah sawah. Dia memberi kode komando, Masyumi sudah menang, harap berkumpul, begitu. Masyumi sudah menang, terus dikumandangkan. Akhirnya sebagian tentara Hizbullah yang dari Kediri datang. Setelah dipancing. Setelah datang menghadap, ditanya oleh Panjang Punjung, Masyumi atau PKI ini? Masyumi atau PKI? Masyumi. Tunduk tidak? Tidak. Akhirnya langsung pada saat itu dihantam dengan pedangnya oleh PKI. Oleh pedangnya Panjang Tang Punjung itu meninggal dunia. Di antara salah satu bangkai yang meninggal yang baunya sangat wangi sekali ya ini. Namanya Kiai Mahfud dari Kediri. Ingat saya gitu ceritanya dulu itu. Korban meninggal Kiai Mahfud ini juga? Kiai Mahfud itu. Tapi karena apa? Kiai Mahfud kan enggak tahu Medan tuh, Mas. Karena orang Kediri. Iya. Belum tahu Medan situ, belum tahu. Dan kena pancingan itu tadi. Artinya si Panjang Punjung ini orang sakti juga. Kalau saktinya enggak tahu, Mas. Tapi otaknya, strategi perangnya jalan. Iya, strategi perangnya sudah luar biasa. Jadi untuk ngomando menguasai situasi itu, yaitu otaknya Panjang dan Punjung itu. Jadi seperti markas Masyumi ditapel kuda, ini ya otaknya ya Panjang Punjung itu. Jadi begitulah ceritanya. Jadi kami memberi nasihat kepada anak cucu jangan sampai termakan oleh ide-ide atau paham-paham ateis atau komunis. Jadi di Indonesia itu sudah 3 kalilah PKI itu ingin merebut berkuasa di negeri kita ini. Nanti ada lagi ceritanya itu tentang dulu di Banyuwangi ada kerajaan yang namanya Kerajaan Kayangan yang ada di tengah-tengah hutan Purwo.
Di hutan Purwo di sini. hutan Purwo. Nah, saya potong sebentar. Ya. Masih ke yang tadi. Ini artinya di saat Masumi ini berarti sebelum era kemerdekaan. Belum. Berarti sebelum 48 ini. Oh, kalau peristiwa perang di Trenggalek rumah saya itu tepat 48, 47. Iya, 47, 48. Si Panjang Punjung ini tahun berapa ini? Iya, 47, 48 ini. Atau kalau enggak 47, 48. 48. Pas lahir saya, Mas. Pas lahir saya. Jadi saya mulai ceritanya dari orang tua. Iya. Nah, artinya saat itu, di saat Masumi bentrok ini, NU sendiri belum turun untuk melawan PKI. Gini, NU pada saat itu ibaratnya mana, Mas? Ibaratnya seorang masih baru lahir lah dari gua garba ibu. Oh, belum besar. Belum besar NU pada Justru saat Masumi lebih dominan. Oh iya. Kekuatan Muslim di. Iya, yang kuat pada saat itu masih Masumi. NU itu masih baru lahir lah. Kan Masumi lahir lebih dahulu, NU kan 26 tahun 26. Iya. Iya, betul. Tapi ketika pemilu 55 aku di kecamatan saya sudah dimenangkan oleh NU, Mas. Masumi sudah ketinggalan. Oh gitu. Karena kekuatan dari pesantren, Mas. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang tadi tuh, ke yang kerajaan di Alas Purwo itu. Iya. Itu apa namanya tadi? Kerajaan Kahyangan, Man. Kahyangan. Itu cerita gimana tuh, Pak Yai itu? Itu di tengah hutan Purwo. Di sana ada seorang yang namanya Pak Kabul, Pak, namanya. Jadi rajanya itu namanya Pak Kabul. Pak Kabul. Nah, Pak Kabul itu orang yang ganteng kecil tapi di sana ada orang yang sangat hebat, algojo yang luar biasa, namanya Mbah Dio Karso. Rumahnya ya sebelah situ itu. Oh, dekat sini. Iya, di sini. Itu mengakui bahwa dia membunuh orang, sudah ratusan orang yang dibunuh oleh Mbah Dio Karso itu. Dia cerita sendiri kepada tetangga-tetangga ini. Mengakui dia. Mengakui. Nah, si Mbah Kabul ini sendiri, kerajaan ini dia berdasarkan apa nih? Apakah dia Islam kah? Orang siapakah? Ini Pak Kabul ini adalah tokoh komunis yang ingin sebelum negara Indonesia itu merdeka, dia sudah mempunyai bayangan bahwa besok akan berdiri negara yang berdasarkan komunis. Berarti ini orang kiri. Orang kiri, dari sayap kiri. Jadi pada saat itu, Mas, orang yang terbunuh, tapi orang yang Banyuwangi Selatan enggak ada yang dibunuh, Mas. Cari orang jauh-jauh, kiai-kiai banyak yang dibunuh. Tapi kiai jauh semua. Orang sini enggak ada yang mengerti. Dengan cara gimana tuh dibunuh? Dengan caranya ditipu. Diajak ke sana, dijadikan kiai di sana untuk diajak mengaji sana, tapi setelah datang langsung dibunuh. Lah, sebagian kan ada karena orang tuanya dibunuh sana, terus anaknya mencari orang tuanya. Ternyata sampai di situ juga dibunuh. Setelah itulah, itu mungkin terakhir tuh, Mas. Setelah itulah akhirnya mungkin Belanda mendengar. Setelah Belanda mendengar, akhirnya kerajaan Kahyangan yang dipimpin oleh Pak Kabul itu tadi dihantam meriam dari sebelah utara. Kalau di sana di Patok 11, Mas, di gumuk tengah sawah di Patok 11, dihantam dengan meriam. Akhirnya hancur kerajaan Kahyangan, orangnya terbirit-birit melari semua. Terus kedua kalinya dihantam lagi dari Kalipait sini. Setelah dihantam kedua itu sudah tidak berdaya lagi. Jadi yang melawan Pak Kabul itu bukan sama-sama rakyat, enggak. Yang menghancurkan ada Belanda, karena tahu Belanda bahwa kalau nanti sampai berdiri paham komunis dan negara komunis, Belanda juga curiga. Ini berarti era tahun berapa nih? Ya. Belanda masih ada pas zamannya kerajaan ini. Ya, kalau kerajaan Kahyangan, Mas, setelah saya pelajari kan saya enggak tahu. Sebenarnya narasumber di situ ada, sudah tua sana, enggak mau saya kan. Itu ya sekitar Mas, sekitar 35-an lah. 35. Jadi sebelum Jepang mendarat di Indonesia, terus Indonesia juga belum merdeka. Pada saat itu mungkin sudah hampir saja dengan Perang Dunia Kedua atau dulu, Mas, ya. Perang Dunia Kedua akan meletus. Perang Dunia Kedua ini komunis
cepat-cepat mendirikan negara Indonesia negara komunis. Oh, Jadi di Indonesia ini anak cucu saya sudah 3 kali lah komunis itu mencoba ingin mendirikan negara komunis di Indonesia ini. Tapi itu yang di Kerajaan Kahyangan ini akhirnya yang ngebasmi mereka itu justru Belanda, bukan? Belanda bukan sama-sama rakyat, enggak. Oh. Dan ketepatan orang daerah Banyuwangi Selatan enggak ada mas yang dibunuh itu, enggak ada. Karena mereka mengamankan wilayahnya, jadi nggak mau konflik sama Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau masalah meriam itu mas, orang sini ada yang korban 1 mas, orang perempuan daerah situ. Korban 1. Oh, kena meriam Belanda. Dia kena meriam, enggak kena meriam, tapi karena mendengar dentuman meriam, ketika itu dia sudah hamil akan melahirkan, mas. Oh, perempuan. Perempuan, karena begitu kagetnya, begitu takutnya akhirnya meninggal dunia. Tapi anaknya sudah lahir. Oh. Begitu lahir langsung meninggal dunia. Jadi begitulah. Nah, saya potong Pak Yai, maaf. Ya. Artinya di era Kerajaan Kahyangan ini komunis itu memang jauh-jauh hari sudah sangat membenci Islam. Sudah. Yang dibantai itu Yang semua dibantai kiai-kiai, tapi tadi dari jauh mas, jauh-jauh. Sudah ratusan kiai yang dibunuh itu. Jadi di situ sudah ada lubang buayanya sudah. Begitu datang mendapat orang kiai langsung dibunuh, masukkan situ. Nah, ini kan pola-pola ini kan kalau saya lihat selalu identik ya. Maksudnya PKI ini selalu menguburkan korban-korbannya ke dalam sebuah lubang. Betul, di sana sudah ada lubangnya. Iya, dari zaman sebelum Muso sekalipun itu Belum, ada. sebelum Muso itu masih jauh kalau dengan Muso itu. Iya, puluhan tahun dari Muso itu. Sudah Muso aja seperti 48 ya kan? Iya, Kemungkinan 48 dia Muso itu. 3638. Iya, 3638 ya, atau 35 itu sekitar itulah. Sebelum Perang Dunia Kedua lah. Iya, sebelum Perang Dunia Kedua. Tadi kan mereka membaca bahwa ini dunia akan terjadi perang dunia, dunia kedua. Dia cepat-cepat ambil sikap untuk menguasai. Karena jaringan mereka kan lumayan, mereka punya internet. Iya, mereka sudah punya. Bukan nasional, internasional. Betul. Iya. Tuh. Oh, mereka mendului dengan mendirikan itu. Iya. Tapi sudah keburu terendus oleh Belanda. Disikat duluan. Iya, disikat duluan. Tapi masyarakat enggak tahu, mas, enggak pernah melawan, enggak sama. Ketepatan yaitu sekitar daerah sini, Kecamatan Galgrimo, Kecamatan Moncat itu enggak ada, mas, yang terbunuh enggak ada. Ada. Jadi orang kiai-kiai jauh-jauh, mas. Kadang sampai Jember sana, sampai Bondowoso, diambil setelah dibunuh. Katanya akan dijadikan kiai di sana, dari tipu daya lah. Mungkin mereka sudah membaca kalau kemudian hari paham Islam yang akan menjadi ganjalan. Iya, betul. Disikat duluan nih pentolan-pentolannya. Iya, pentol-pentolannya. Seperti itu. Dan ini nggak pernah tercatat di buku sejarah, Pak. Jangankan, saya nggak tahu, Pak. Jangankan sejarah, mas. Orang Banyuwangi ini, daerah Banyuwangi Utara nggak mengerti, mas. Yang ngerti Banyuwangi Selatan, namanya Kerajaan Mbah Kabul itu. Tapi orang sini yang ngerti yaitu Mbah Diokarso itu algojonya pembunuh di situ. Orang sini itu. Orangnya si Parahya apa? Kerajaan Kahyangan. Ini saat disikat Belanda masih selamat dia. Selamat itu, masih selamat. Bisa mau melarikan diri, akhirnya pulang ke rumahnya situ. Dekat sini. Ya, saya pernah berjumpa, mas. Pernah berjumpa. Mestinya Gestapo harus kena karena membunuhnya orang Islam banyak sekali, mas. Kiai-kiai yang dibunuh oleh Mbah Diokarso banyak sekali. Tapi karena Gestapo itu sudah terlalu tua bangka, mas. Terus orang-orang bene wis gen dosane biar dipek dhewe biar mateni wong atusan wong sing pateni wis bene. Artinya apa tuh? Biarkan saja wis sudah dibunuh biar dosanya biar diambil besok kalau sudah mati karena membunuhnya orang sudah ratusan. Mbah Diokarso itu akhirnya beliau ini meninggal tahun berapa, Pak? Sing mana? Si Mbah Diokarso. Mbah Diokarso itu ya setelah Gestapo. Setelah Gestapo 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 itu masih kok sekitar hampir 8 dan 9 sekitar Mbah Dio. Saya sering bertemu, saya melihat begitu orang seperti itu dulu kok alap-alap mungkar nangkir itu. Cabut nyawa. Berarti Bapak bertemu beliau ini saat umur 20-an berarti ya? Iya.
Loh, kalau saya bertemu itu saya sudah Mas. Saya sudah 20-an tahun lah. Iya. Sekitar 20 tahun lebih saya. Kan Gestapo Bapak 19 tahun ya? Ya. Nah ini kan sudah masuk masa peralihan Gestapo Po ya? Ya. Nah buat yang Gestapo ini sendiri kan kemarin sudah di episode sebelumnya sudah kita ini ya, ntar gua kasih linknya nih. Lu nonton Gestapo yang full ya, yang kemarin. Ya. Nah ini di saat Gestapo sendiri ini kan yang terkenal itu ada yang namanya di Blitar Selatan itu Operasi Gagak Hitam. Iya. Dan itu basis terakhir PKI sebelum Iya. Kecamatan. Nah, yang saya dengar isu-isunya saat itu banyak sekali yang melarikan diri ke Alas Purwo. Betul. Itu betul? Betul. Nah, itu kisahnya betul gimana sekali. Pak? Ya, banyak orang yang bertemu sebetulnya di Alas Purwo itu, tapi ya sama-sama mencari hidup lah. Jadi kita ya ndak terlalu gegabah, ya biar di hutan. Ya, Jadi sampai berbulan-bulan hidup di hutan hanya makan dengan daun-daunan. Dan mereka benar ada di sana. Iya, terus setelah keadaan damai, sebagian masuk ke desa, akhirnya jadi penduduk sini. Kawin di negara sini, banyak yang seperti itu. Termasuk orang yang sering pijet saya, itu juga orang dari Blitar sana. Oh, pokoknya orang-orang dari Blitar yang migrasi ke sini kemungkinan besar Iya. itu adalah dulu mereka. Dan orang sini maksudnya ngeliat mereka udah ya udahlah kasihan gitu ya, kasih hidup. Iya, biar di hutan. Tidak pernah ya ada kadang-kadang yang dilaporkan, kadang ada. Dilaporkan pemerintah diambil lalu Gunung Abri diambil kadang-kadang. Tapi kan ya yang lari itu belum tentu kelas berat, kadang-kadang ya kelas kerucuk kadang-kadang. Iya. Kelas bawaan, kelas CD lah, bukan AB. Yang harus mati kan AB toh Mas. Iya, itu fungsionalis partainya. Ya? Iya, fungsionalis partai. Cuma basis massa lah, CD-nya itu ya. Iya. Oh gitu. Itu sampai tahun berapa Pak mereka masih ada di sini, di Alas Purwo sini Pak? Iya, di Alas Purwo enggak terlalu lama Mas. Kadang-kadang ada paling lama 2 tahun hidup di situ. Setelah itu kemana mereka? Lihat, ya sebagian ada yang pulang ke luar Jawa, ada yang punya sangu ke luar Jawa Mas, yang mendapat banyak yang keluar Jawa pokoknya. Banyak hutan Purwo pada saat itu pelari-pelari dari Blitar Selatan banyak. Tapi sebagian yaitu yang ada jalan, banyak yang ke Irian, ada yang ke Maluku, ada ke Sumatera, ada Kalimantan, ada. Jadi tidak semua masuk ke desa sini jadi penduduk sini, enggak Mas. Jadi hanya yang masuk ke desa sini akhirnya menjadi penduduk sini itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar melarikan diri. Cuma persinggahan aja di sini. Iya, persinggahan untuk sampai keadaan aman, memutuskan kemana gitu. Iya, begitu. Tapi ada juga yang tinggal sebagian kecil. Iya, bukan kecil yang di sini. Setelah yang peristiwa kerajaannya Pak Kabul ini dihantam Belanda, artinya kan ini hancur dong bentengnya dia. Benteng orang ini pada kemana akhirnya? Sebagian ada yang melarikan diri jauh-jauh, sebagian ada yang bertahan pindah kerajaan di dekat sini. Jadi masih tetap mengadakan pembunuhan seperti itu, tapi hanya kecil. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang dianggap musuh. Tapi daerah sini tidak ada Mas, tidak ada yang dipegang, dibunuh, tidak ada daerah sini. Sangat hati-hati dengan daerah sini. Iya, selektif. Khawatir kalau bocor Mas mungkin. Oke. Khawatir kalau dibocorkan. Itu. Jadi ambilnya orang yang dibunuh yang jauh-jauh Mas. Tapi ketika orang sini taunya setelah orang itu diajak ke sana Mas, orang sini sudah mengerti kalau itu nanti pasti dibunuh. Sudah tahu orang-orang sini itu nanti pasti dibunuh. Wah, itu berarti mereka ini benar-benar selesai itu pas udah eranya Soeharto ya? Iya. Eranya Soeharto lah. Nah, sekarang di era-era sekarang ini orang-orang ini udah bisa dibilang menurut Bapak sudah benar-benar ini ya, sudah generasinya anak-anaknya ini sudah tidak lagi seperti generasinya yang bapaknya dulu, atau masih seperti gimana Pak? Yang menurut pandangan Bapak? Gini Mas, ya sebagian gini ya. Karena ada pepatah ya, mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Kadang jadi keluarga orang-orang komunis ini ya masih Mas. Artinya masih ada rasa dendam. Tapi sebagian sudah menyerah, artinya sampai hatinya sudah luntur lah. Sudah luntur, sebagian ada, tapi ya yang masih dendam itu ya
terutama yang orang tuanya ceritanya dibunuh itu masih pangkah dendam, Mas. Masih ingat-ingat sejarah itu. Betul. Bahkan nih kalau boleh saya tambahin dikit Pak, di cerita Bapak yang kemarin ini, Pak Yai kemarin, itu ada Pak beberapa dari mereka yang ya saya anggap ini speak up juga bicara di komentar itu, mereka bilang bohong itu kalau kita itu yang dibantai oleh para kiai katanya gitu segala macam. Ini ternyata saya ngeliat oh ya ini berarti orang-orang dan mereka bilang mereka ini di alas puro juga. Jadi ini mungkin masih keturunannya Pak ya. Yang nggak terima masih ada rasa seperti itu. Ini Mas ya, ini Mas saya terangkan bahwa seorang kiai ini benar-benar karismatik Mas, dijaga oleh santrinya. Sebelum santrinya itu menghembuskan napas terakhir, kiai itu disimpan Mas. Nggak ada kiai yang membunuh, nggak ada satu gelintir pun kiai yang bertugas membunuh, nggak ada. Yang membunuh adalah algojo, orang-orang yang muda-muda yang menjadi algojo itu Mas. Benar-benar kiai dijaga, jangan sampai ikut masalah ini kiai itu. Benar. Kecuali kalau tempur hadap-hadapan, kiai berada di muka. Tapi ketika ada pembunuhan itu, satu pun sak Banyuwangi itu Pak, kiai yang membunuh PKI tidak ada. Yang membunuh algojo anak muda-muda itu. Iya. Posisi kiai dimuliakan lah ya. Kiai itu dimuliakan Mas. Tidak mungkin ada kiai yang bunuh. Salah itu. Kalau ada yang mengatakan itu terbalik, yang membunuh kiai-kiai membunuh PKI. Tidak, salah. Mana komentarnya begitu soalnya. Komentarnya seperti itu. Tidak. Kiai itu dijaga kok oleh santrinya, oleh umatnya, dijaga kemurnian seorang kiai itu. Tidak mungkin kiai itu ikut campur dalam itu. Tidak ada yang ikut seperti itu. Jadi angkatan muda-muda kalau sekarang bangser lah. Kalau sekarang bangsernya. Lah, masakan bapak-bapak NU akan berjuang? Tidak mungkin yang berjuang NU bangsernya. Yang di muka. Yang itu. Muda-muda. Iya, yang muda-muda masih banyak. Ketika itu ada Mas namanya. Mbah Yai Abdul Manan. Ini adalah seorang kiai yang karismatik untuk Banyuwangi Selatan. Orang yang pertama kali mendirikan pondok pesantren, beberapa pondok pesantren. Itu ketika Gestapo, dia akan berangkat Mas, ikut perang, dijaga oleh kiai. Ndak Mbah, belum waktunya Mbah, sampai di rumah saja. Ini yang akan menyelesaikan adalah angsor bangser Mbah. Yang muda-muda. Yang muda-muda. Belum bagian wis ketoro kalah, ketoro berat baru kiai itu ibaratnya sepak bola Mas, kiai itu kan penjaga gawang atau Mas. Kalau penjaga gawangnya pergi maju loh, kemasukan enggak tahu Mas. Bener. Gitu. Ya. Nah ini ada hal menarik lagi Pak. Kemarin salah satu komentar itu ada yang menyatakan bahwa di kampungnya itu setelah Gestapo itu masa NU sibuk mensweeping masa PNI. Betul. Nah, itu artinya ini gesekan apa sebenarnya Pak? Sampai gini, yang tadinya berkoalisi sampai begitu Mas. Jadi pada waktu akan diumumkan pembunuhan Mas, sebagian orang-orang kan ada yang menyerahkan diri ke partai itu Mas. Ada yang menyerahkan NU, ada yang menyerahkan PI, tapi ke PKI-nya kan sudah hilang pada saat menyerah itu tadi. Lah ini setahunya orang NU itu dulu orang PKI, tapi dia sudah terdaftar dalam PNI, gitu loh Mas. Oh, mencari payung pelindung. Payung pelindung, Jadi masih saling curiga. Saling curiga, gitu loh asal itu. Oh, itu PKI kok lo lindungin kan begitu? Iya, gitu. Padahal peraturannya Mas, kalau memang pada waktu itu ketika Jakarta sudah sudah dikuasai Kopassus Mas ya. Nah, jadi siapa saja yang menyerah sebelum diumumkan kelas A dan kelas B harus mati, biarpun dia kelas A kelas B, kalau menyerah sebelumnya itu Mas, belum turunnya instruksi harus dihabiskan orang ini masih selamat Mas ngono. Oh, masih diampuni. Masih diampuni ngono. Oh, jadi kesalahpahamannya dia sudah menyerah, diampuni dan tiba-tiba dia ada di barisan PNI. Yang ini loh, ini PKI kok dilindungi. Nah, tapi yang masuk ke NU ya banyak loh Mas. Oh, Mas saling curiga. Iya, saling curiga. Seperti itu. Ya saya nih Mas, sebagai orang tua ya berulang kali mudah-mudahan lah peristiwa yang 3 kecamatan Kerajaan Kahyangan, peristiwa
perang Masyumi PKI di Panggul Trenggalek, dan peristiwa Gestapo janganlah terulang kembali. Amin. Sudah sangat ngeri, peristiwa sangat ngeri. Siapa yang salah? Sebetulnya kalau saya bisa mengomentari gini mah, saya ambil saja pepatah, gajah berlaga sama gajah, kancil mati di tengah-tengah. Sebetulnya yang salah ya pusat, Mas. Iya. Pusat sing salah. Kalau kita runut lagi ini kan akhirnya konflik global dunia antara pemenang Perang Dunia Kedua antara Soviet dan kaum sekutu Barat. Akhirnya saling berebut pengaruh dan akhirnya ya yang nggak selesai sampai detik ini kan itu Korea Selatan, Korea Utara. Iya. Terus ini maaf Mas kalau saya salah. Sementara ini 2 periode pemerintahan Jokowi itu saya sudah agak curiga Mas, kok begitu banyaknya korupsi. Sama dengan ketika saya hidup pada waktu BTI Sian Mas, di sana ada padi sitran, apa-apa dikuasai, apa-apa dibagi-bagikan seperti itu untuk agak curiga Mas saya. Maaf le Mas, nggak apa-apa, jangan diusut lagi. Nggak apa-apa kan, sebagai orang yang mengalami punya analisa ya, Bapak punya hak untuk itu karena Bapak mengalami di periode yang ini ada kesamaan berarti. Wah, ini keren nih. Gua demen yang begini nih. Iya Pak, ya artinya kan emang agak ini juga ya, terutama di kemarin itu kan di era pemerintahan 2014 sampai 2024 itu kan PKI, bahkan kita menyatakan, bukan kita, pemerintah menyatakan mereka adalah korban. Nah itu kan jadi ini rancu nih akhirnya. Ya kan buat orang-orang kayak seperti Bapak yang mengalami langsung pasti nggak menerima itu kan. Nggak menerima ya. Iya artinya ini kan saya skala halus ya, tapi kan yang kenapa saya mau angkat ini supaya sejarah yang sebenarnya ini diangkat orang-orang yang masih generasi saya nih, biar tahu Pak. Biar tahu. Ya, gini Mas, terus saya kan juga seperti ini, saya izin pada anak saya yang di Malang. Sebetulnya saya ini, Bapak ini adalah aliran tasawuf sufi. Nggak mau bicara seperti, tapi saya kan ingin memberi nasihat, memberi pondasi pada anak cucu saya supaya tidak kena paham-paham seperti itu. Biar apa-apa Pak, saiki nggak ada Pak. Sejarah yang ditulis itu sekarang orang itu semua membacanya lewat gitu. Iya. Artinya Bapak meluruskan sejarah yang sebenarnya terjadi. Dan ini buat acuan anak-anak generasi kedepannya supaya sangat berhati-hati lah, tidak mudah kena paham itu, paham komunis, paham ateis. Ya karena kan ya maaf, orang-orang seusia Bapak yang bisa bercerita seperti ini sudah sangat jarang Pak. Memang. Jujur. Makanya saya tuh ke pelosok-pelosok tuh untuk mencari masa saksi sejarah ini luar biasa Pak, untuk karena ya kadang saya dapat info di sini itu saya cuma datang situ cuma selang sebulan 2 bulan yang lalu dia udah meninggal, itu nggak 1-2 orang Pak, saya ngadepin gitu. Ternyata wah ini saya kayak bekerja dengan waktu gitu. Kalau saya nggak dapat cerita ini, ya mungkin ini akan dibawa mati oleh orang itu dan sejarah kedepannya ini bisa diputar balik loh. Itu makanya Pak, saya ini cerita-cerita kayak Bapak ini saya cari banget nih Pak. Terus Mas, kalau tokoh-tokoh komunis pada perang 48 itu kebanyakan meninggalnya pada Gestapo Mas. Oh justru pada banyak ya sampai hidup saya masa Gestapo, jadi habisnya orang-orang yang dulu menang dengan Masyumi itu habisnya ya Gestapo itu. Gestapo, udah nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Karena ya kalau yang saya baca kan sejarahnya 48 itu saat dia menikah dari belakang agresi Belanda kedua, mereka pun akhirnya ada yang balik lagi ke tentara untuk ikut perang dan dimaafkan. Betul. Bahkan saat itu kan ya kayak Untung itu kan juga didikannya Alimin dan segala macam itu. Iya akhirnya mereka dilebur lagi dan mereka melakukan lagi. Nah saat ini udah nggak ada pengalih perhatian nih, udah nggak ada Belanda apa disikat habis. Begitu bener Pak ya? Betul. Takut gue salah bro. Ya semudah-mudahan lah, artinya paham ateis, paham komunis ini sudah dikubur yang sebenarnya di bumi pertiwi kita ini. Sudah Gestapo merupakan peristiwa terakhir Mas. Jangan sampai ada lagi. Iya. Ya tapi ya untuk generasi saya dan anak-anak saya
ya mewaspadai kalau suatu hari mereka bisa bangkit lagi kan Lah, luar iya. biasa, Pak. Makanya harus sangat hati. Pemerintah pun jangan sangat hati-hati. Terutama ketika kita nyeleksi calon-calon pemimpin harus benar-benar selektif. Harus benar selektif. Betul. Kalau mungkin di era tahun 2000-an kita menganggap kebangkitan komunis itu, kalau analisa saya, kayaknya mustahil. Tapi di era sekarang kita ngeliat kebangkitannya China, kebangkitannya Soviet, ini kan mulai mengimbangi dominasinya Barat. Bukan arti kita pro Barat ya, enggak. Artinya ini masih mungkin mereka akan mendominasi lagi. Dan Indonesia sekarang udah agak cenderung ke arah BRIC yang agak ke kiri. Itulah Pak. Politik ini kan dinamis banget Pak. Jadi banyak sekali. Perekonomian sekarang saya itu curiga kok Mas. Benar-benar curiga. Kok koyo seperti pada waktu aku hidup sekitar tahun 60-an. Jadi ingin beli pupuk dibagikan, ada yang menguasai sendiri terus akhirnya diberi gitu. Iya. Dulu kan ada sistem padi sentral Mas, sampean kalau kelingan. Sistem padi sentral adalah sistem pertanian yang diatur oleh komunis. Dan sebetulnya tidak itu untuk komunis, sebetulnya itu adalah misinya pemerintah, tapi dimanfaatkan oleh situ. Karena yang kuasa yang situ. Yang memegang jalur logistik itu mereka. Iya, mereka. Lah, nampaknya kemarin tuh seperti itu. Jadi semua itu dipegang oleh pupuk sulit, obat sulit. Benih-benih tidak pernah ada yang mutu. Kemarin tuh Mas. Jadi selama 2 periode itu petani itu semua menangis Mas sebetulnya. Tapi menangis kepada siapa menangis? Ya menangisi diri. Tidak berani para petani itu akan menangis kepada siapa? Ya nangis pada diri. Tinggal DPR-nya bagaimana gitu. Di saat kita lagi panen raya, pemerintah malah impor beras. Ya, itu lucu. Bahkan saya saat di daerah Jawa Pak itu tomat-tomat dibuang di pinggir jalan. Ya, betul. Itu kan kasihan, mereka itu kan butuh pupuk, butuh. Iya. Dan itu nggak ada harganya gitu. Nggak ada harganya. Kan baru tahun ini loh Mas, petani bisa agak senyum. Agak senyum. Pertama, pupuk sudah musim tanam tahun ini lah, masih ini loh. Mulai Pak Prabowo ini loh. Jadi pupuk sudah agak mudah, obat-obatan mudah. Harga gabah Mas, dulu itu hanya berapa Mas? Harga gabah itu dulu hanya sekitar 4.000 loh Mas. Tapi masa Prabowo sudah menaiki 6.000, petani sudah senang. Iya. Artinya punya daya jual. Iya, daya jualnya Mas. Ya, gitu. Kan tidak pernah ada Mas harga pokok dari pemerintah. Ini loh harga gabah, harga kering sawah sekian, harga kering pabrik sekian, tidak pernah ada seperti itu. Lah, kemarin itu sudah mulai ada Mas. Sudah mulai ada seperti zaman Mbah Harto. Ada harapan lah di Prabowo ini. Iya, ada harapan di Prabowo itu. Makanya saya setiap sholat tahajud malam mudah-mudahan Pak Prabowo itu beri panjang umur. Amin. Karena apa? Dia seorang bangsawan. Benar-benar bangsawan. Sebetulnya 2 periode itu saya milih Prabowo terus. Tapi kalah terus Mas. Kalah terus. Malah kemarin itu saya tidak milih Prabowo. Milih Anies karena apa? Wakilnya Prabowo sih enggak saya seneng aku. Betul. Nah, artinya ini mudah-mudahan nih Pak Prabowo ini sekarang bisa melepaskan dari orang-orang lama yang ada di sekelilingnya dia. Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo semakin bagus. Khususnya saya sebagai pensiunan Mas, agak lega lah, agak lega saya. Agak lega apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Hati saya merasa dingin. Iya lah Pak. Oke, sebelum kita tutup nih Pak, pesan Bapak dari apa yang semua kita bicarakan tadi kepada yang nonton generasi muda ini apa sih Pak? Ya, saya berpesan untuk akhir ini, terutama kepada penduduk yang ada sekitar di Trenggalek, agar dicernahlah cerita-cerita seperti itu dan dijadikan sebagai pedoman agar
Anda tidak mudah kena pengaruh yang seperti itu. Nah, khususnya generasi muda itu sekarang kan lihatnya hanya pada apa itu HP. Sekarang sudah ada tidak laku sejarah yang ditulis ditik dengan tangan sudah ada laku sekarang. Nah, maka Buku nggak ada yang mau baca. kami mohon penduduk di Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, bacalah peristiwa di Panggul Trenggalek ini, peristiwa 48 itu, di mana Pak Mbah Rohmat selalu ingat karena namanya Surohmat, lahir tanggal 1 Suro, muga-muga perang PKI Masyumi oleh Rohmat mendapat rahmat kemenangan. Ya, mudah-mudahan semua itu menjadi pegangan atau menjadi sumber Acuan sejarah. yang tidak diluput oleh sejarah. Pak Yai, ini sebelumnya saya dari tim Jajah Malam ngucapin makasih banyak Pak Yai ya. Sama-sama. Sudah diceritakan sejarah, Iya. mudah-mudahan ini berguna sebagai Iya. pegangan kita generasi ke depannya Iya. untuk tahu yang sebenarnya dulu seperti apa. Nah, ya, mudah-mudahan bukan hanya penduduk Indonesia, teman-temanku yang ada di luar negeri maulah membaca apa yang saya sampaikan itu. Amin. Banyak kok Pak yang nonton di luar negeri yang komen Pak. Iya. Banyak sekali, luar biasa. Ya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu Pak ya. Ya, Nah, Oke, kalau gitu ini kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yai ini berguna bukan cuma buat kalian yang nonton, buat gue juga ini sangat berguna bro. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Fede Jajah Malam dan Kiai Nur Rahmat ya. Kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.